Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febiana dari 6 Akuntansi A2. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Arizky Andrinaldo, yaitu menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan tentang Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau GCG merupakan suatu sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur serta mengendalikan perusahaan agar tercipta keseimbangan antara kekuatan dan otoritas dalam perusahaan. Tujuannya adalah memberikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sehingga perusahaan dapat mencapai kinerja optimal secara berkelanjutan tanpa merugikan pihak manapun. Konsep GCG mulai dikenal luas di Indonesia, terutama setelah krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 yang mengungkap kelemahan pengelolaan perusahaan seperti buruknya pengawasan, praktik curang, dan lemahnya profesionalisme. Krisis tersebut menimbulkan kesadaran bahwa tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Yang pertama, pengertian Good Corporate Governance. Menurut Tunggal tahun 2012 menyatakan bahwa Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, dan masyarakat sekitar. Good Corporate Governance adalah pengelolaan perusahaan dengan baik atau sering juga disebut dengan istilah tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik dipastikan akan dapat meningkatkan progres maupun kemajuan bagi suatu perusahaan. Menurut Tajudin, Anwar, dan Hadijah 2016 menyatakan bahwa penerapan Good Corporate Governance dirasa mampu memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi tindakan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan. Namun dalam prakteknya, belum semua perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Selain itu, menurut Iskandar dan Komlu 2000 menyatakan bahwa krisis ekonomi yang ada di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi makro, tetapi juga karena lemahnya penerapan corporate governance, seperti kurangnya standar hukum dan akuntansi, audit keuangan yang belum dilakukan, tidak adanya peraturan mengenai pasar modal, kurangnya pengawasan dari para komisaris, dan terabaikannya hak-hak pemegang saham minoritas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berbagai prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama, prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Sejak reformasi birokrasi tahun 1998, pemerintah Indonesia sesungguhnya telah secara konsisten dan berketetapan hati untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Governance pada seluruh sistem birokrasi yang ada di Indonesia, baik di jajaran pemerintah maupun swasta, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintah yang baik dan bersih, atau Good and Clean Government. Adapun prinsip-prinsip Good Corporate Governance berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor per 01/MBU dan /2011 adalah yang pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dan melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat, kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan yang kelima, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Kedua, prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada dasarnya berasal dari prinsip-prinsip Good Governance yang telah diterapkan di lingkungan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Menurut Sedarmayanti 2007 menguraikan ada 4 prinsip utama dalam mewujudkan Good Governance atau kepentingan yang baik, yaitu yang pertama, akuntabilitas, adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang diterapkannya. Yang kedua, transparansi,
Pemerintah yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang ketiga, keterbukaan. Menghendaki keterbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang nilainya tidak transparan. Dan yang keempat, aturan hukum. Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip good corporate governance. Dari beberapa prinsip-prinsip good corporate governance yang diuraikan, kiranya dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip good corporate governance yang wajib ada dan dilakukan secara konsisten oleh perusahaan atau corporate adalah yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja individu atau satuan organisasi dalam suatu perusahaan. Yang kedua, transparansi. Transparansi adalah keterbukaan terhadap informasi, data, proses, maupun kegiatan perusahaan. Setiap orang, baik pemilik saham maupun stakeholder serta masyarakat dapat mengaksesnya, sehingga tidak ada data informasi kegiatan yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, responsibilitas. Responsibilitas adalah prinsip pertanggungjawaban perusahaan dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada perusahaan untuk dikelola secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, kemandirian. Kemandirian atau independensi adalah prinsip yang berdasarkan pada sistem profesional dan tidak bergantung pada orang lain serta tidak dapat diintervensi oleh orang lain. Yang kelima, kewajaran. Kewajaran adalah prinsip yang berorientasi pada kesetaraan dalam memenuhi hak yang dimiliki stakeholder sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam memenuhi hak yang dimiliki stakeholder sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keenam, keberlangsungan. Keberlangsungan adalah prinsip yang berusaha agar perusahaan tetap berjalan dan beroperasi secara terus-menerus waktu dalam situasi perekonomian terpuruk sekalipun. Lalu materi yang ketiga yaitu tujuan prinsip-prinsip good corporate governance atau GCG. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh McKinsey & Company 2002 menunjukkan bahwa corporate governance menjadi perhatian utama para investor yang menyamai kinerja finansial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang. Jaeger et al. 2003 menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance ditujukan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan nilai perseroan dan nilai pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip good corporate governance agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional sehingga menciptakan iklim yang mengandung investasi. Yang kedua, mendorong pengelolaan persediaan secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi, dan RUPS. Dan yang ketiga, mendorong agar pemegang saham, anggota Dewan, Direksi, dan Dewan Komisaris dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran dengan adanya pertanggungjawaban sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan. Lalu materi terakhir yaitu manfaat prinsip-prinsip good corporate governance. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip good corporate governance sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Menurut Newell dan Wilson 2002, secara teoritis, prinsip-prinsip good corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan pengurus, dengan keputusan menguntungkan diri sendiri, dan secara umum meningkatkan kepercayaan investor. Arafat 2008 menyatakan manfaat penerapan good corporate governance yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Yang kedua, meningkatkan corporate value. Jaeger 2003 mengungkapkan bahwa good corporate governance dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan
keputusan yang menguntungkan dari diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor. Survei yang dilakukan oleh McKinsey dan Company 2002 mengatakan bahwa good corporate governance menjadi perhatian utama para investor, menyamai kinerja finansial dan potensi pertumbuhan khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang. Dan yang keempat, meningkatkan kepuasan pemegang saham. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan stakeholders value dan dividen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip good corporate governance merupakan kerangka dasar yang penting bagi pengelolaan perusahaan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan. GCG bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan sekaligus melindungi hak-hak pemegang saham dan stakeholders lainnya. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat dan investor, menciptakan iklim bisnis yang sehat, dan mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, GCG menjadi faktor kunci dan menciptakan organisasi yang beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.